adalah baik, anak-anak Bapak semuanya, bertemu lagi dengan Bapak dari pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zakat dan juga hikmah zakat sudah terjadi. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran yang kelima, ya, itu tentang keteladanan Nabi Muhammad. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Nah, kita dipimpin oleh wali kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat. Ya. Zakat itu sudah kita ketahui kemarin. Siapa yang masih ingat apa pengertian zakat? Memberikan sebagian harta para mustaliknya sesuai dengan haul dan bisa. Baik. Nah, zakat ini dimulai, ya, berbagi harta ini dimulai. Ini semuanya dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih Nabi Muhammad itu mulai dari lahirnya, kan, kata sampai beliau masa anak-anaknya, masa remajanya, sampai nanti beliau mati Rasul. Nah, tujuan kita mempelajari itu adalah yang pertama, anak Bapak bisa nanti mengetahui kisah Nabi Muhammad, ya, bisa mengetahui kisah Nabi Muhammad. Kemudian anak Bapak bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad itu. Artinya Nabi Muhammad itu suatu bencana seperti apa tingkah lakunya, apa contoh akhlak teladan yang bisa kita tiru. Anak-anak Bapak nanti diharapkan bisa menyampaikan atau menceritakan kisah itu. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Ya, silakan dibuka buku cetaknya dulu. Di sana bisa dilihat dulu.
pada nampak semuanya? Kita di sini kita lihat kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, di sebuah wilayah di kawasan Jazirah Arab. Masyarakat Arab pada saat itu dikenal dengan sebutan jahiliyah. Tahu jahiliyah? Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu kalau bahasa kasarnya itu bodoh. Artinya apa? Mereka belum tahu dengan ilmu pengetahuan. Ya, halal haram mereka nggak tahu. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, yang besar menindas yang kecil. Itulah yang nama-nama jahiliyah. Baik, untuk lebih jelasnya nanti mari kita saksikan silakan disaksikan videonya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Lihatlah burung itu, dari tadi dia berbiasa aku, lalu berbelok ke kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan menjadi siap. Nah, kau ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan dia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemarin makannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Orang musuh menggiurkan, dan aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Kau yang dulu di sana, kalau para kali ini begitu kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku. Mau nyawa kalian melayang. Tak terasa akhirnya kita berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya terlanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semuanya. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai si kaya, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraham. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah warisan hari-hari, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku disembunyikan sumber Zam-Zam itu. Apa yang kita sebutkan sebagai sihor ya? Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Haris. Wahai Haris, anakku, kenapa? Katakan yang kamu mengenalku.
siap membantu mencari sumber zat ini. Boleh ayah? Abdul Muthalib dan Haris berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Boleh ayah? Apa mungkin sumber zat ini mendapat banyak di mana? Boleh ayah? Kalau kita bisa, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Haris hanya bisa mencemooh. Oleh Abdul Muthalib, kenapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumber itu telah lama hilang tertimbun. Benar yang dikatakannya, apakah dahulu nenek moyang kita jelas di orang mencari tapi tidak berhasil. Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengerjakannya. Abdul Muthalib terbang. Ya baik, saudara semuanya, kita sudah menyaksikan video tentang kelahiran Nabi Ibrahim. Di sini juga ada tertulis Nabi lahir pada tahun ya. Nah, kenapa tadi bisa dikatakan tahun Rajab? Karena ada peristiwa yang sudah kita saksikan tadi. Nah, oleh sebab itu, Bapak akan dibagikan kelompok ya seperti sebelumnya. Kelompok yang untuk 1, 2, 3, 4 ya. Yang angka 1 dan angka 1. Angka 2 berkurang, yang 3 berkurang. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan buat kelompok sesuai dengan nomor kalian. Kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 tengah, kelompok 3 kiri, kelompok 3 belakang. Silakan. Jadi kawannya. Tanya mana kawannya? Kelompok 2 di depan, kelompok 4 di belakang ya. Kelompok 3 di kanan. Kelompok 1 dan kelompok 1. Nah, oke. Di kelompok 2, kelompok 3 itu ya. Kelompok belakang. Ini masuk di kelompok 1 ini. Apakah posisinya nah, bedanya? Oke, silakan buat kelompok masing-masing untuk berbeda kelompoknya. Untuk berbeda kelompoknya seperti kemarin. Oke, ini masuk kelompok 1 ya. Ini masuk kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ini di sini nih. Oke. Dengarkan instruksinya. Sebelum kerja kelompok dimulai, yang tugasnya adalah silakan ditulis hasil diskusinya tentang apa-apa saja yang Anda ketahui sejarah kelahiran Nabi. Ya, sejarah kelahiran Nabi dan misalnya apa tokoh-tokohnya. Apa saja. Kemudian nanti tuliskan juga tentang teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi tadi. Mulai beliau dari kecil, masa kanak-kanaknya, bersifat jujur dan sebagainya. Silakan ditulis. Nanti ditulis nama anggota kelompoknya di sampingnya ya. Ingat, Bapak akan memantau diskusinya. Ini ada 2 nilai, ada nilai kelompok, ada nilai perorangan dalam kelompok. Ya, itu yang paling aktif nanti mungkin lebih tinggi nilai daripada yang tidak aktif. Nah, silakan dimulai diskusinya. Ya.
kelompok silahkan dipresentasikan atau dibacakan hasil videonya. Silakan dari kelompok 2, silakan. Terima kasih hasil diskusi dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mendiskusikan dan memberikan hasil tentang sejarah kelahiran Muhammad, pengelolaan di kota Makkah dan Arab. Oke, keteladaannya jujur, menyayangi kecil, yang kedua dan amanah ya. Oke, lanjut ke kelompok 1 ya. Silakan lanjut. Ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini cukup buat kelompok yang mewakili sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Bapak berharap mudah-mudahan di samping kenapa diskusi tadi sekaligus bisa memahami dan mengetahui sejarah apa saja yang terdapat dalam sejarah kelahiran Nabi itu tadi. Sama seperti yang hasil diskusi ini, ada kan beliau lahir tanggal 20 awal dikenal dengan tahun gajah. Kenapa dikenal tahun gajah? Karena tidak Abraha menampilkan apa? Itu salah satu bentuk sejarah dari kelahiran Nabi. Nah, dan juga ada hikmah yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Muhammad itu adalah jujur, ya, jujur, kemudian sayang terhadap yang kecil, hormat kepada yang lebih tua, dan amanah dalam amanah beliau sehingga beliau digelar dengan amin. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita simpulkan dulu bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir di daerah Arab, di Jazirah Arab pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau lahir itu ayahnya sudah meninggal, ya, lahir dalam keadaan yatim. Nah, tetapi beliau tetap semangat. Kemudian juga Nabi Muhammad itu ketika beliau lahir dinamakan Tahun Gajah. Kenapa? Karena terserah Abraha ini menentukan bapak. Kemudian yang tadi keteladanan yang kita ambil yang pertama jujur, kemudian saling menyayangi antara sesama hidup, ya, menyayangi yang kecil, menghormati yang besar, kemudian amanah sehingga beliau digelarkan alamin. Itu saja Bapak mungkin pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan Bapak semuanya dapat memahaminya dan ilmunya diberi Allah SWT. Amin. Baik, marilah kita tutup dengan pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.